Buat sahabat saat ini yang lagi didera banyak masalah, penyakit yang bertumpuk-tumpuk, sampai satu titik sahabat pun merasa lelah, frustasi, tidak berdaya, bahkan ingin mati saja. Coba kita renungkan ini, bahwa tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami semua pencobaan dan siksaan ini? Jawabannya adalah karena kita saat ini masih sebagai hamba Tuhan. Mengapa Allah yang baik dan penuh kasih mengizinkan seseorang mengalami tragedi seperti kehilangan anak, sakit, penyakit, situasi finansial yang sulit, diselingkuhi pasangan, anak yang bermasalah, kekhawatiran dan ketakutan? Jika Allah mengasihi kita, bukankah Ia harusnya menjaga kita dari itu semua? Bukankah tanda Ia mengasihi kita justru dengan memastikan hidup kita nyaman dan enak? Jelas tidak, sahabat. Allah itu menyatakan cintanya justru dengan mendatangkan berbagai ujian ini untuk memurnikan jiwa kita, sahabat. Dalam Alkitab, Allah menyatakan kalau Allah mengasihi orang-orang yang dianggapnya anak, sehingga Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Itu adalah ada dalam Roma 8 ayat 28. Dari sini kita memahami bahwa jangan mengaku beriman sebelum diuji dengan berbagai cobaan. Hebatnya Allah itu menguji seseorang diuji menurut kadar agamanya atau kadar imannya. Jika agamanya atau imannya ini kuat, maka cobaannya pun dahsyat. Jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut kadar keimanannya. Itu berarti pencobaan dan siksaan diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, bagi orang yang percaya, semua pencobaan dan siksaan pasti memiliki tujuan ilahi. Tujuan utama Allah adalah bagaimana kita bisa semakin serupa dengan Dia. Serupa dalam hal apa, sahabat? Dalam semua sifat, karakter, kebaikan-kebaikan, akhlak, atau kekudusan Tuhan. Dan di ujungnya hidup mulia bersama Tuhan menyatu sepenuhnya di dalam Dia. Bukankah Tuhan itu dekat, sedekat urat lehermu? Bahkan Roh Kudus atau Roh Tuhan sepenuhnya meliputi diri kita saat ini, sahabat. Tapi apa yang kita lakukan selama ini tatkala menghadapi penyakit, masalah-masalah dalam hidup ini? Biasanya ada dua sikap yang diambil oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah sedih, terpuruk, merasa diri lemah, tidak berdaya, putus asa, depresi, dan akhirnya semakin menderita, sakit, dan akhirnya meninggal dalam keadaan menderita dan tidak terima. Yang kedua adalah marah, mencari kambing hitam, mencari pelampiasan, panik, tidak tenang, khawatir, mencari solusi secara membabi buta. Akhirnya seringkali masalah yang tadinya cuma satu bisa menjadi bertambah akibat upaya-upaya kita mencari solusi tadi. Akhirnya menjadi sakit pula dan meninggal dalam kondisi marah. Keduanya bila diibaratkan seperti kuda yang terperosok di pasir hisap atau lumpur hisap, semakin dia bergerak dan menggeliat-geliat karena marah atau karena upayanya ingin keluar, maka dia akan masuk semakin dalam dan mengubur dirinya hidup-hidup. Lantas apa yang perlu kita lakukan saat menghadapi pesan cinta dalam bentuk masalah dan penyakit ini? Diamlah. Diam di sini bukan berarti diam yang pasif dan menyerah, tapi pasrah sepenuhnya pada Tuhan yang meliputi diri kita sepenuhnya. Pasrah bukanlah putus asa, pasrah adalah ketika kita mampu menyerahkan diri kita sepenuhnya di tangan Allah. Bukankah tubuhmu sudah dibayar lunas oleh Allah? Ini ada dalam Korintus 6 ayat 20. Artinya,
Pemilik tubuh, diri ini, bahkan kehidupan kita ini sepenuhnya milik Allah dan dalam kehendak atau genggaman Allah. Pasrah bukanlah ekspresi kelemahan, bahkan sangat-sangat berbeda dengan putus asa. Pasrah energinya tinggi karena kita sedang berada dalam ranah Tuhan. Sedangkan putus asa berada dalam ranah manusia saat kita merasa sudah kehilangan kendali atau jalan keluar atas masalah-masalah atau penyakit-penyakit kita ini. Maka saat engkau sudah lelah sahabat, diamlah, heninglah, dengarkanlah firman Tuhan yang sedang berbicara langsung kepada hati atau kolbumu. Biarkan Ia yang Maha Tahu, pemilik sesungguhnya dirimu, akan mengarahkan jalanmu, bahkan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Biarkan Dia yang Maha Cinta ini, yang mencintai diri kita sepenuhnya tanpa sarap, menggenggam tanganmu dan membimbing langkahmu. Selain hening, aspek emosi yang perlu kita bangun saat menghadapi masalah atau penyakit-penyakit adalah bersukacita selalu, alias bahagia, dan tetap merasa baik-baik saja. Karena inilah saat-saat di mana kita sebagai hamba Tuhan benar-benar teruji kualitas imannya. Ataukah benar emas murni 24 karat? Bukan sekedar kaleng-kaleng? Ini ada dalam surat 1 Petrus 1 ayat 6-7. Karena justru dengan gembira dan bahagia ini, tubuh akan membentuk antibodi yang sangat kuat untuk membentuk mekanisme pertahanan diri dan pemberesan terdapat penyakit-penyakit yang hadir di dalam tubuh ini, termasuk kanker. Dan dalam kondisi sukacita dan bahagia ini akan tersedia selalu jalan keluar dan kebaikan-kebaikan yang hadir dalam hidup kita, yang sebelumnya tidak nampak karena kita sibuk dengan masalah-masalah hidup dan penyakit yang sedang kita derita. Jadi sekali lagi, tangkaplah semua penyakit dan masalah-masalah kita saat ini sebagai pesan cinta. Lalu diamlah, hening, supaya engkau mendapat petunjuk dari Tuhan. Amin. Semoga Tuhan mencintai, mengasihi, dan memberkati kita semua. Iman yang penuh pada Tuhan inilah yang kami bangun di camp kesembuhan holistik sahabat. Karena bersama Dia, sakit, masalah seberat apapun menjadi ringan dan mudah. Salam sayang selalu, Sinta.